Bento Narto. Bentornato. Kembali lagi bersama gua Rocky di Vincere News. Hari ini gua akan menemani kalian untuk mengisi berita-berita terupdate dari Juventus. Ya, seperti yang kita ketahui, pada kemarin Juventus telah melakukan pertandingannya. Walaupun kita tahu hasilnya Juventus dibantai, dikalahkan oleh Napoli dengan skor cukup mencolok yaitu 5-1. Tapi di sini sebelumnya gua akan memperkenalkan dulu rekan gua, narasumber gua yang selalu hadir menemani di Vincere News. Siapa yang pakai baju biru di sana? Oke, kali ini gue nggak pakai baju Juve. Gue pakai baju Azzurri nih. Emang Sedih-sedih juga. kenapa? Halo, gue Bio, biasa ada di Vincere News. Kali ini, biarpun kita habis dicukur sama Napoli semalam, tetap kita memberikan berita-berita yang update untuk para Juventini di rumah ataupun dimanapun. Jadi kita tetap semangat, biarpun kita habis dicukur semalam. Oke, gundah gulana ya hari ini ya. Diajak di Oke, mana-mana. seperti yang kita lihat di mana Juventus kalah cukup telak dengan Napoli. Menurut Bang Bio nih, gimana nih perasaannya nih melihat jalannya pertandingan semalam nih? Pertandingan semalam itu adalah suatu mimpi buruk sebenarnya buat Juventini ya. Semuanya. Ini dari menit 30, 20, 30 udah kebobolan 2 itu sangat jelek sekali gitu menonton pertandingan Juventus seperti itu, dan bisa dibalas sama Iya. Di Maria, tapi akhirnya secara overall, secara pertandingan semuanya berjalan dengan buruk buat sisi Juventusnya, dan memang dari sisi Napoli juga mainnya secara tim dan juga secara individu juga bagus banget Bang. Kita kalah jauh Oh ya. banget, iya, secara eh, posisi pemain juga banyak yang salah sih ya, saat taruh di back sayap kanan, terus juga di defensive line Juventus tiga-tiganya underperform semua, terbukti dari semua lini masa ataupun juga media-media yang memberikan rating ini di defensive Juventus jelek semua, terutama Bremer. Oke. Jadi underperform lah ya. Mm-mm. Hampir semuanya. Ya, kalau menurut gue sih di sini anti klimaks ya, di mana kemarin-kemarin itu Juventus clean sheet ya, hampir 8 match. Tapi pas saat match melawan Napoli itu malah kebobolannya 5. Ada yang bilang katanya ini, wah dirapel nih ya kebobolannya nih. Tabungan. 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 Tapi dari menurut pandangan lo yang paling krusial kesalahan itu dari sisi taktik kah dari Allegri, apakah emang susunan pemainnya, apakah dari masalah eksternal internal? Menurut lu gimana, Yo? Punya pandangan tersendiri kak? Kalau gue sih sebenarnya semalam itu sebanyak hal sih Bang. Dari satu juga tadi yang gue bilang udah, pertama Allegri salah pasang pemain posisinya. Kedua juga kita main di kandang Napoli yang mana stadionnya tuh kalau Juventus seperti jadi neraka gitu. Kayaknya membuat pemain Juventus mentalnya agak down gitu. Terlebih gol-gol cepat ini memberikan shock terapi juga buat lini belakang Juventus gitu. Dan juga pemain Juventus yang perform cuma Arkadiusz Milik sama Angel Di Maria aja. Berdua pemain itu yang memainkan kontribusi yang bagus di sisi jeda Juventus. Chiesa nggak kelihatan. Chiesa dari beberapa gol dia terlihat di belakang defensive line, di depan tag banget gitu. Kesannya kayak bukan Chiesa banget, dia jarang banget kan ada di, malah di sisi gawang Juventus bukan di sisi gawang lawan gitu. Jadi secara keseluruhan tim ya memang bermain secara buruk sih semalam. Ya wajar sih dibantai sama Napoli 5-1, semuanya lagi peak performance-nya semua. Jadi ya memang itu adanya sih. Oke, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya jalannya pertandingan atau skema
yang dibuat dari tim Juventus ya. Kedua belah. Oke, kalau menurut gua sih sangat sangat sadis ya, maksudnya dipikir mungkin kalaupun kalah juga nggak terlalu banyak, Iya tapi betul. ini hampir 5-1 loh ya kan. Ini 5-1. kekalahan terbesar Juventus nih pada musim ini nih ya kan. Iya. Akhirnya Napoli bisa memberikan pelajaran berharga buat Juventus. Mungkin kedepannya akan menjadi lebih baik dan Allegri bisa melihat sisi-sisi mana saja yang menjadi lubang atau kelemahan Juventus pada pertandingan kemarin. Oke, untuk selanjutnya di sini gue telah menyiapkan materi beberapa fun fact atau fakta yang terjadi, ya kan. Yang pertama adalah dengan kekalahannya Juventus kemarin, di sini memperlihatkan bahwa beberapa track record buruk dari Allegri, di mana pertama satu adalah Liga Champions yang kurang baik nih, jadi nggak lolos di knockout, terus memberikan kemenangan pertama nih untuk Monza nih di Serie A. Yang ketiga adalah memberikan kemenangan lagi kepada Maccabi Haifa di Liga Champions malah, ya kan. Dan yang terakhir adalah memberikan kemenangan terbesar lawan Napoli. Ini sangat sangat buruk buat track recordnya Allegri nih. Menurut Bang Bio nih gimana nih dengan hasil-hasil yang pernah didapat Juventus hingga saat ini nih pada musim ini? Musim ini kayak roller coaster bang, menurut gue sih. Kita dari di match pertama mainnya bagus, terus setelah itu menurun. Nah beberapa match sebelum libur Piala Dunia nih udah menanjak lagi. Ini setelah Piala Dunia kayaknya masih butuh pengembalian performa lagi. Tapi gimana ya? Secara keseluruhan sih gue tuh pengen dari lihat pertandingan semalam ya dan juga beberapa match sebelumnya, gue sih pengen banget Allegri nih udahlah, ini musim terakhir Allegri aja lah gitu lah ya, biarpun memang ininya apa pesangonnya agak berat ya nanti dibayarnya, tapi ini udah cukup lah lu rekor-rekor yang lu sebutin tadi tuh kayaknya membuat Juventus bukan menjadi tim besar gitu loh, jadi tim mediocre jadinya. Lu lihat aja kayak lawan Monza aja kita kalah 1-0, terus dimarahin frustasi waktu itu. Terus lawan Maccabi Haifa itu belum pernah menang apalagi sampai 2-0 gitu. Dan juga nih dibantai sama Napoli 5-1. Aduh, itu gue sebagai Juventini yang ya lumayan udah lama lah dari 90-an ini ngelihat Juventus kayak bukan tim besar, Bang. Dan kita juga kemarin menang juga bukan karena permainan bagus sih sebenarnya. Kayak pertandingan menang beruntung aja sih. Gue sih kayaknya musim ini harusnya Allegri udahlah kita cari pelatih lagi yang bisa membangun dan juga bisa mempunyai sistem yang bagus dan juga punya semangat grintanya Juventus lagi, balik lagi nih, punya karakter lagi sebagai tim pemenang juga tim besar di Eropa khususnya di Italia gitu loh. Rekor-rekornya nih buruk semua soalnya Allegri. Jadi kalau menurut lo ini adalah musim terakhir Allegri ya? Pengennya sih gue sih berharapnya gitu. Mungkin ada perubahan lah harusnya. Masa Juventus pemain tengahnya, main belakangnya mediocre semua bang. Dan cara mainnya pun begini menjadi pecundang mulu. Penakut sih sebenarnya. Oke. Tapi di sini gue ada satu lagi fakta yang menarik nih ya kan. Di sini Juventus telah kalah 5-1 dari Napoli. Dan ini merupakan kekalahan pertama nih sejak tahun 1993 dengan skor yang sama 5-1 juga oleh Pescara. Dan lebih anehnya di situ Allegri masih bermain dan cetak gol melawan Juventus. Kayak seperti cocok logi nih. Iya, dejavu. Jadi udah kalah 5-1
lawan Napoli, dan ini pernah kalah juga setelah hampir kurang lebih berapa tahun tuh ya kan, dari 20 tahun, Bang. 93 tuh 20 tahun ya kan, dan Iya. yang cetak gol Pescara tuh pelatih kita sekarang kayak gitu, Allegri. Sedikit saja nih Bang Bio nih fakta Hmm. menarik ini nih. Wah, ini sih kayak dejavu ya. Ini Allegri kayak memberikan memori, membuka memori buruk Juventus lagi ya. Ini 5-1 93 di tahun 93 ya nggak pernah terjadi lagi sih Juventus dibantai sekian banyak. Gue inget kalau Juventus dibantai dulu zaman zaman lawan Roma dulu pernah 4-0, zaman mereka ada Casano, Batistuta, Totti lagi pik-piknya Iya, itu. Ya oke sih, Juventus juga mainnya bukan sebagai pecundang kayak semalam sih. Masih ada Del Piero, Nedved, Trezeguet, itu pemain-pemain juara semua, tapi memang di sisi kualitas kita hampir sama, secara permainan juga kita bagus, tapi memang Roma lagi tuh lagi pipiknya itu sih oke sih Bang. Cuma semalam gua nggak banget sih. Itu kesannya kita memang setara sama kayak Lecce, kayak Monza dibantai 5-1 tanpa identitas tuh wah nggak banget. Gue sih pengennya cukup aja Allegri udah musim ini terakhir. oke, baik kalau gitu. Jadi lu bersikukuh nih ya. Makanya lu telepon ke manajemen Juventus mumpung baru nih ya kan. Iya mumpung baru manajemennya semoga ada perubahan sih pengennya sih, dan juga di sisi transfer juga harusnya ada perombakan secara signifikan sih. Ada pemain yang nggak kompeten buat tim sebesar Juventus udah out aja lah. Oke, siap kalau gitu. Oke, selanjutnya di sini gua telah menyiapkan materi yang seperti kita infokan bahwa bursa Mercato nih, isu atau rumor yang telah beredar selama sepekan ini, gua telah menyiapkan beberapa materi di mana Juventus akan merekrut salah satu bintang terbaru dari Salzburg, yaitu Noah Okafor. Ya, memang di sini emang belum cukup terkenal nih ya kan, namanya masih cukup asing, tapi di sini digadang-gadang akan menggantikan Vlahovic nih yang kabarnya diincar oleh Arsenal nih. Menurut Bang Bio nih, gimana nih? Okafor nih cocok emang buat Juventus nih. Apalagi Vlahovic sayang juga kalau dijual ke Arsenal nih. Hmm. Kalau terlepas dari apa namanya Mercato ini sih, kalau memang hanya sekedar rumor sih oke-oke aja sih Bang. Cuma kalau untuk direalisasikan si Okafor ini kan masih main di Liga Swiss ya kalau nggak salah di Salzburg. Ya belum teruji aja sih menurut gue, belum em, bisa masuk untuk jadi starter Juventus untuk menggantikan Dusan Vlahovic. Nah, Vlahovic sendiri sih performanya sih nggak terlalu jelek-jelek juga di Juventus. Hmm. Tapi dari kalau terlepas dari Mercato ini sih si Okafor ini sih boleh juga kalau misalkan dia dicoba untuk masuk Juventus. Mungkin ya masuk Juventus next gen dulu ya. Menurut gue sih. Malah next gen Nggak. dulu ya. Iya, biar Iya, tahu masih 22 tahun sih. masih 22 tahun, dia kan memang dari Basel sebelumnya klubnya. Tapi Hmm. secara performa sih lumayan di Salzburg. Dia memang kan dari Salzburg di- jadi striker andalan juga ya. Sudah mencetak 7 gol dari 14 pertandingan. Progres banget sih dari tahun lalu dia cuma 19 pertandingan bisa mencetak sekitar 12 sampai 14 gol sih kalau nggak salah. Dia strikernya tipenya sama kayak Vlahovic, Hmm. pemburu gol atau gol voucher sih. Tapi mungkin di masa depan sih gua oke sih kalau dia misalkan masuk tim utama Juventus. Tipenya sama Oh, Vlahovic. berarti 50-50 nih ya. Mm-mm. Vlahovic sayang 50-50. keluar, kalau Okafor masuk juga oke kayak gitu ya. Ya, sayang deh Nah, baru kita semusim masa udah langsung mau keluar kan kayak enggak sih. ya kita nggak tahu ya kan, kalau ada nilai fantastis
kisaran 110 juta ya siapa yang nggak bergeming ya kan duit Iya segitu. sih, bener. Dan kita bisa membeli pemain gelandang yang sudah menjadi incaran seperti SMS atau mungkin Rodrigo De Paul, atau bisa membeli back sayap Grimaldo yang dari Benfica itu. Gue sih Oh iya iya. mau aja sih kalau misalkan ditukar uang semacam itu. Kayak dulu tukar Zidane dapat 3 pemain bagus. Baik baik. Tapi anehnya ini scout atau pencari bakatnya Juventus tuh nyari pemain emang yang nggak terkenal terkenal ya. Kayak dulu McKennie kan kita nggak tahu siapa ya kan. Sekarang nih Okafor cukup cukup ini loh mengagetkan ya kan kadang orang biasanya tim sekelas Juventus tuh pemain bintang udah jadi ya kan. Iya, itu maksud gue. Harus pemain. Kenapa selalu manajemen seperti ini ya kan? Tapi ya seperti apa beli kucing apa ngambil haram karung kayak gitu ya. Kucing Jadi dalam karung. Iya, kita tuh belum tahu juga bagus cara bagus bermainnya. kalau yang pas Hmm, flop ya flop kayak gitu kali ya. iya. Kalau McKinney juga kan awalnya dari Schalke, dan dulu di zamannya Pirlo kalau nggak salah tuh. Zaman Hmm. Pirlo dia lumayan loh performanya, tapi sekarang ini kayak menjadi senjata Juventus aja buat jualan kaos jersey-nya di US. Oh, tim Terlebih marketing ya. tim marketing, terlebih sekarang udah pakai nomor 8 nih, kan lebih catchy gitu di jersey-nya. Ya, Iya tapi iya secara iya. performance kita kan butuh performance ya buat di lapangan, bukan untuk hanya dari segi branding atau marketing aja. Gimana marketingnya bagus tapi prestasi di lapangannya bikin kecewa kan juga nggak enak juga sih, Bang. Oke. Baik, untuk selanjutnya di sini gua menginformasikan bahwa Cherubin ini mengintensifkan untuk membuat kontrak permanen nih untuk Arkadius Milik yang akhir musim ini akan berakhir dan ada opsi wajib untuk dibeli nih. Sekitar 7 juta euro. Menurut Bang Bio nih, apakah sudah layak untuk Arkadius Milik menjadi tim permanen di Juventus? Nah, kalau ini gue setuju. Kalau Arkadius Milik ini jadi pemain permanen di Juventus karena dia kontribusinya di compare dengan Vlahovic yang memang dia striker, diproyeksikan ya di striker utama kita nih hampir sama nih Bang. Vlahovic 6 gol, Arkadius Milik yang notabene sebagai super sub-nya Juventus nih sekarang 5 gol dan 2 assist kalau nggak salah. Asisnya terakhir semalam tuh lawan Napoli. Itu bagus sih tektokannya jadi pembantu loh buat Di Maria. Harusnya sih Cherubin ini gercep gitu. Kalau untuk mempermainkan pemain ini dia udah nyetel dan juga memang lagi di masa usia emasnya sih 28 tahun, dan juga harganya murah cuma 7 M yang lu sebutin kan. Itu sih harusnya jadi all packaging yang bagus buat dia didatangkan ke Juventus. Performanya juga bagus, langsung bisa Jadi nyetel, golnya krusial, juga bisa bermain kombinasi dengan pemain yang lain dan juga udah matang. jadi cocok lah ya dari Cocok. segi permainan pun untuk mengisi deputinya si Vlahovic ya. Bahkan kadang-kadang jadi Ih, striker utama nanti jadi. ngerinya gitu nanti Vlahovicnya belum nemuin performanya tapi miliknya setiap match main memberikan kontribusi yang bagus, dan juga mau sekin masih angin-anginan ya. Allegri memang bisa mengandalkan hanya si Arkadius Milik ini. Semalam melawan Napoli juga lumayan bagus sih dia, Bang. Oke, baik. Sedikit saja nih, kira-kira pemain impian lo yang mungkin nih bisa masuk di winter transfer kali ini siapa nih? Lo apakah sudah punya pemain favorit kah ataukah lo emang ngikut aja nih alurnya dari manajemen? Kalau impian ya gue sih nggak muluk-muluk, datengin aja SMS buat mengisi Hmm. lini tengah. Itu lini tengah kayaknya banyak pemain yang berpotensi bagus kayak Miretti, Fagioli,
atau mungkin Rovella yang lagi dipinjemin. Tapi mereka semua belum matang untuk mengikuti tiga kompetisi besarnya Juventus. Ya, memang hanya main di UL atau Liga Malam Jumat, tapi kan itu juga liga bagian dari UEFA gitu loh. Jadi Oh masih iya, bisa bertanding nanti kalau misalkan memang dia masuk ke timnas Juventus. Dan juga kan Rabiot kan juga belum tentu nih perpanjang. Ya memang harus ada iya. pemain senior yang bisa mengisi lini tengah Juventus. Ya paling enggak SMS juga kan tipenya whole player ya, mencari Hmm, celah di antara pemain-pemain belakang lawan. Harusnya sih dia hmm. bisa karena yang lain tuh pemainnya yang punya tipe kayak gini cuma Weston McKennie aja. Tapi kan Weston McKennie kan lu tahu sendiri kayak gimana, Cah. Harus ada Oke, peningkatan mudah. signifikan aja di lini tengah Juventus lah khususnya. Dan kalau lini belakang ya bolehlah Grimaldo nih datang di winter ini. Gantiin Sandro ya. Biarin Sandro. Oke, baiklah. Mungkin Vincent cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kami terus bisa memberikan informasi yang terbaik bagi para suara Juventini. Jangan lupa terus dukung channel kami sehingga kami bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang terbaik dan terhangat khususnya untuk berita Juventus. Seperti biasa, jangan lupa di komen, di like, dan yang terutama itu di subscribe karena subscribe itu gratis, ya kan? Oh ya, satu lagi, jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Akhir kata dari gua ucapin terima kasih dan Bang Bio juga terima kasih. Fino alla fine, Forza Forza Juve. Juve.